هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لحضرة سيدتنا فاطمة خرج الغبرة، من حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء، من حضرة العصر البصري، لحضرة المقتد، لحضرة الشيخ أبو قادر الجيد، لحضرة الشيخ سلطان المدد، لحضرة المهدي أحمد بن عيسى، لحضرة الباقي المقدم محمد بن علي بعد، لحضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان، لحضرة الشيخ بلوغ بن سليم، لحضرته مولانا القوس، لحضرته أبي عبد الحديد، لحضرته الشيخ الرشيد البنجي، لحضرته الشيخ كشف الأنوار بن، لحضرته الشيخ عبد البنجي، لحضرته الشيخ أبو محمد أمين بدر بن، ولجميع مشايخنا ومعلمنا وعلى أزواج وذرياتنا أن الله يعلي درجاتنا والجنة والفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم يرحمهم، ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وسن تعليم الدلالة على الهدى وسلم في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نيته أن وينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والذوق والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بذابحة الكهان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا من أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في ذلك آمين. Baru mayuzza min rahmatillahi ta'ala, semua daripada kita mengenal bab yang diharapkan daripada sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala akhbarana al-Khalil ibn Ahmad qala akhbarana ibn Mu'adh al-Madini qala hadatsana al-Husayn al-Maruzi qala hadatsana Hajjaj ibn Abi Mani' an jaddihi an az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'ala Allahu rahmatan mi'ata juz'in fa umsika indahu tis'atun wa tis'ina juz'an. Daripada Al-Faqih, itu pengarang dari Syekh Abdullah Al-Rahmani menyebutkan, meriwayatkan daripada sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ja'alallahu rahmatan. Jadi Allah Ta'ala, kata Nabi, menjadikan daripada rahmat itu mi'atu juz'in, 100 bagian. Fa'umsika indahu tis'atun wa tis'ina juz'an, lalu dikekang dan yang satu diturunkan, unzila ilal ardi, diturunkan ke bumi rahmat yang satu tadi, juz'an wahidan fabihi yatarahamul khalqu, dari satu rahmat yang diturunkan ke bumi tadi maka saling berkasih sayangan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya sedunia tadi. Hatta innal farasa, sehingga makhluk Allah Ta'ala yang namanya kuda, la tarfa'u hafiraha an waladiha khasyiyahu an tusibahu, sampai kuda itu adalah menjunjung kakinya, mengangkat kakinya, mengkhawatirkan anaknya tak injak lagi. Sampai kudanya sayang lawan anaknya, itu karena rahmat Allah Ta'ala tadi. Qala rahimahullah haddatsana al-Khalil haddatsana at-Tabiri haddatsana Abdul Hamid haddatsana al-Aswad an Auf al-Arabi an Hasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'atu rahmatin uhbita minha rahmatun wahidatun ila ahli dunya. Daripada orang kita juga Syekh Abdullah Al-Tamaqarri menyebutkan dari sanadnya daripada Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada 100 rahmat bagi Allah Ta'ala itu yang diberikan penghuni dunia hanya satu rahmat saja, sekalipun satu daripada rahmat itu mencukupi mereka sampai ajalnya. Wasi'athum ila ajalihim, jadi boleh sampai mulai dari awal hidup sampai tiba ajal atau umur mereka. Sebutkan rahmat tadi sedunia. Wa inna Allah Ta'ala qabidun tilkar rahmatan,
Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mencabut satu rahmat tadi yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Ini sudah hari kiamat. Rahmat tadi yang diturunkan Allah taala ke dunia tadi diambil Tuhan kembali. Ini rahmat tadi. Fayadhamuha ila tis'ati wa tis'ina, dan Allah taala daripada yang nantinya itu mengumpulkan dari 61 tadi dikumpulkan kepada sisanya 99, pas sempurna semuanya. Fayuh ilaha mi'atu rahmatin li awliyaihi wa ahli ta'atihi. Nah, adalah 100 itu nantinya diberikan Allah taala kepada kekasih-kekasihnya dan kepada orang-orang yang taat berbakti kepadanya di hari kiamat. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina min ar-rahmati liyahmadullaha ma akramahum bihi. Berkata juga daripada itu oleh Al-Baqiyah boleh terhormati menyebutkan Sidin adalah menjelaskan daripada hadis Nabi yang di atas tadi, bahwasanya Nabi itu menjelaskan rahmat bagi orang beriman itu liyahmadullah ta'ala. Tujuannya apa daripada rahmat itu? Liyahmadullah, supaya mereka semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk rahmat. Menjadi pengarang kita terangkat daripada hadis Nabi tadi. Ala ma akramahum bihi, atas apa yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan orang beriman itu, min rahmatihi, dari berkat rahmatnya. Dengan berkat rahmatnya, wa yashkuruhu, dan mensyukurinya, wa ya'malu amalan sholihan, dengan berkat rahmat tadi dia bawa menggawi amal sholih. Dengan berkat rahmat tadi dia bawa menggawi perbuatan yang baik. Semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu ya'mal wa yastahidu, karena sungguhnya seorang itu apabila dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, maka sungguhnya dia bi'amalin, dengan satu amalnya, yastahidu adalah dia berhiman bersungguh-sungguh, artinya tekun, likai yanalu min rahmatihi. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, artinya bahwasanya rahmat Allah Ta'ala itu sangat dekat bagi orang yang berlaku berbuat baik. Quran surah Al-A'raf ayat 56 itu sudah jelas. Jadi apabila orang itu mau berbuat baik, sudah berlakulah rahmat Allah Ta'ala lawan dirinya tadi. Wa qala Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, al-ayat. Ya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang adalah dia mengharapkan rahmat dan bertemu Tuhannya, maka lakukanlah amal soleh dengan ikhlas, janganlah persekutukannya dalam ibadah dengan sesuatu apapun dalam ibadah itu. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Sudah jelas daripada rahmat Allah Ta'ala. Waqala Allah Ta'ala, ujian Allah Ta'ala lagi, wa rahmati wasi'at kullu syai'in, dan adalah rahmatku ya Tuhan itu sudah meliputi segala sesuatu. Quran surah Al-A'raf ayat 156. Artinya, tatawala iblisu alaihi la'natu. Ketika Allah Ta'ala mengucap dengan firman yang tadi, bahwasanya iblis pun menyahut. Apa jadi iblis? Lamma nuzilat hadhihi al-ayah rahmati wasi'at kullu syai'in, tatawala iblis menyahut, wa qala iblis, ana syai'un min al-asya', wahai Tuhan, ulun ini termasuklah saya masuk dari bagian itu juga. Jadi iblis anak buahnya. Mendengar ayat atau Al-Quran tadi, wa qala ana syai'un min al-asya', yakunu li nasibun min rahmatihi. Wa tatawalat al-yahudu wal nasara. Kemudian orang Yahudi Nasrani umat juga apa menyahut tadi, wahai Allah Ta'ala, kami juga ada mendapat rahmat daripada yang itu tadi, yang satu bahagian itu. Falamma nuzila qauluhu ta'ala, manakala turun daripada ayat Allah Ta'ala, fas'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata, yakni sa'aj'alu rahmati lilladina yattaquna syirka wa yu'tuna zakata.
Yang ayat turun itu artinya lalu rahmat Allah tersebut aku tetapkan kata Allah Ta'ala khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada aku tadi. Dia tidak syirik dan adalah dia itu mengeluarkan zakatnya dan adalah dia itu beriman pada ayat-ayat kami kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mendengar ayat yang tadi maka iblis pun putus asa. Artinya iblis aku akan dapat bahagian daripada rahmat Allah Ta'ala. Faya'isa iblisu min rahmatihi. Wa qalatil yahud wan nasara, berkata orang Yahudi Nasrani, nahnu nattaqi syirka wa nuti zakah. Kami ini adalah orang yang menjauhi akan syirik kepada Allah Ta'ala, dan kami ini adalah orang yang berzakat wa nu'minu bi ayatihi, dan kami ini orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala tadi. Dan waktu itu ucapan orang Yahudi Nasrani karena dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ucapan mereka baru aja bermuka dua, munafik juga bermuka dua kali dipercaya. Thumma nuzila qauluhu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala turun dengan ayatnya, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil. Ya, artinya itu orang-orang yang beragama Islam mengikuti Rasulullah Nabi ummi yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Ayat yang tadi turun, fa'isal yahudu wan nasara, maka orang Yahudi Nasrani putus asa juga karena mendapat rahmat Allah tadi. Wa baqiyat ar-rahmatu lil mu'minin, dan tersisalah hanya rahmat itu kepada orang-orang yang beriman tadi. Khosatan khusus kepada orang beriman. Fal wajibu ala kulli mu'minin, maka wajiblah atas orang yang beriman an yahmadallah ta'ala, bahwasanya dia memuji kepada Allah Ta'ala, ala man akramahu, atas apa yang Allah Ta'ala muliakan kepada orang beriman tadi, minal imani, dengan membawa iman, dengan ada beriman seseorang tersebut. Wa ja'ala ismahu, dan Allah Ta'ala menjadikan namanya min jumlatil mu'minin, daripada golongan orang-orang yang beriman. Wa yas'alu rabbahu an yatazawwaza, dan orang beriman tadi karena dia sudah mendapat rahmat Allah Ta'ala, dia minta kepada Tuhannya an yatazawwaza an dunubihi, bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan keampunan daripada segala dosa-dosanya. Karena ada rahmat, kita minta rahmat lawan Tuhan supaya diampuni dosa. Kama ruya an Yahya bin Mu'adz ar-Raji rahmatullahi ta'ala alaihi, sebagaimana seorang tabi'in yang bernama Imam Yahya bin Mu'adz ar-Raji, annahu yaqulu ilahi, adalah sidin suatu hari berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang tawasidi, ilahi qad anzalta ilaina rahmatan wahidatan. Kata sidin, ya Allah, bahwasanya Dia itu telah menurunkan satu rahmat kepada kami. Wa akramtana bitilkar rahmati, dan Dia muliakan kami dengan satu rahmat tadi. Dengan apa? Wahya al-Islam, itu awal agama Islam. Fa idza unzilat alaina mi'atu rahmatin, maka apabila diturunkan, Dia sempurnakan rahmat kepada kami, Dia turunkan 100 rahmat. Fakaifa la tarju maghfirataka, bagaimana kami ini hendak tidak mengharap ampunan Dia, artinya kami ini hendak benar meminta ampunan Dia karena rahmat Dia luas tadi. Wa dzukira annahu qala, dan disebutkan juga oleh yang lain bahwasanya Imam Yahya bin Mu'adz ar-Raji ini doa sidin yang lain, ilahi, bahwa ya Tuhanku, in kana thawabuka lil muti'ina, jikalau adalah pahala pahala dari pian itu lil muti'ina, bagi orang yang taat pian, wa rahmatuka lil mudhibin, dan rahmat pian daripada orang yang bagi orang yang berdosa. Fa inni wa in kuntu lastu muti'an, sesungguhnya aku ini, ulun ini bukanlah orang yang taat lawan pian. Jikalau ulun termasuk orang yang berdosa pian, berikan rahmat ulun daripada keampunan tadi. La arju thawabaka fa inna min fa'ana minal mudhimin, jikalau ulun termasuk orang yang berdosa banyak,
Kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi tadi, fa'arju rahmatan, maka ulun minta mengharap daripada rahmat sang pian itu. Wa dzukira annahu qala ilahi khalaqtal jannata. Dosin yang lain pula berbaca Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini banyak cerita berdoa Tuhan. Ilahi wahai Tuhanku, khalaqtal jannata, pian itu telah menciptakan surga. Wa ja'altaha walimatan li awliyaika, dan pian jadikan surga itu agar acara jamuan bagi para kekasih-kekasih Engkau. Wa yastaghfara, dan pian membuat orang kafir putus asa tidak bisa dimasukkan surga. Wa khalaqta malaikataka, dan pian ciptakan akan malaikat-malaikat pian ghairu muhtajin ilaiha, yang tidak berhajat kepada dalam surga tadi. Wa anta mustaghnin anha, dan pian ya Allah Ta'ala dan maha kaya daripada semuanya. Fa illam tu'tina jannata, jikalau adalah pian tidak berikan kami surga, faliman takunul jannata, maka bagi siapa surga itu pian ciptakan. Sama dengan para Tuhan tadi. Ya Tuhan, jikalau kata Imam Ar-Razi, Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi tadi, jikalau surga itu pian ciptakan, asal siapa juga? Baik, asal Tuhan kaya orang baik, orang beriman tadi. Qala al-faqih haddatsana al-Khalil bin Ahmad haddatsana Abu Bakar As-Siraj haddatsana Abdullah bin Al-Hakam haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Firas bin Yahya an Aufiyah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah bersabda, laqad dakhala rajulun al-jannata, wajar Nabi sungguh telah memasuki seseorang laki-laki dia ke surga. Nabi punya sahabat. Nanti akan terjadi. Jadi apa kesahabat Nabi sudah berkisah dahulu, menghabarkan dahulu kejadiannya akan terjadi. Ma'amila khairan, orang itu dan Nabi seseorang tadi dia tidak mengerjakan kebaikan sedikit pun pada pernah lalu, tapi masuk surga. Qala li ahlihi, yang dahulunya dia berkata kepada keluarganya, hina hadarahul mautu, ketika parah mati. Apa pesannya si rajul tadi? Ida ana mitu, apabila aku ini sudah mati, fa ahrikuni bin nari, maka cucurlah, bakarlah badanku oleh kalian dengan api. Yang pesannya tadi dibakar ada tadi cucur api. Qulmastahquli, kemudian setelah jadi habu di hadapan kalian, summa daru nisbi bil bahri, kalian tebarkan separuh abuku tadi bil bahri, di laut. Ada patah lagi, mengaibuan itu tiba ke laut, abunya masuk surga yang menghidup. Soalnya apa? Soalnya gangga. Wa nisbi bil bahri, dan kalian taburkan sisanya dari habuku tadi bil bahri, di daratan. Falamma mata, manakala sudah meninggal atau mati, fa'alu dzalika, digawi oleh mereka yang demikian itu. Fa'amara Allah Ta'ala al-barra wal bahra, maka Allah Ta'ala memerintahkan daratan dan lautan untuk mengumpulkan habunya. Fajama'ahu, mengumpulkan daratan lautan tadi akan habunya. Faqala ma hamalaka ala ma sana'ta, lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang mendorong engkau atas perbuatan engkau ini? Kada dipatok kenapa? Anak nanti dicucurkan itu ini. Jangan dipatok, sudah aku menciptakan tanah untuk dipatok, untuk dikuburkan, kenapa? Dicucul. Qala, ujar si rajul tadi, makhafatuka, ulun takutan, wahai Allah Ta'ala pian nih. Ya Rabbi, ulun takutan, ulun banyak dosa. Bagaimana bidzalika, menyambung mengisahkan yang tadi lawan Tuhan, maka niscaya Allah Ta'ala mengampuni baginya dengan sebab dia banyak dosa tadi. Tadinya banyak dosa, jangan kecewa, tapi jangan disayangkan. Artinya banyak dosa, minta ampun lawan Allah Ta'ala tadi. Ini kisahnya makhabat juga karena takut terlalu aja. Kalau ini di dalam kubur kita digabit bumi, kali terima bumi, akhirnya urut dan tayangan kan sama Tuhan.
Baik mulut minta cucu lagi kok pesan lawan pulau mulut tadi. Lalu apa? Pesan dilaksanakan jujur juga. Akhirnya apa? Diampuni, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Allah mengumpulkan akan abunya tadi. Bahkan pada Allah yang berpander abunya tadi. Kalau Allah Ta'ala akan minta ampun Tuhan diampuni itu Tuhan ketakutan aja. Qala al-faqihu Abu Ja'far hadatsana Ishaq bin Ibrahim Ibn Abdurrahman al-Qari hadatsana Muhammad bin Syad hadatsana Muhammad bin Muqatil hadatsana Abdullah bin Mubarak an Mus'ab bin Thabit an Asim bin Abdullah an Atha' an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhabu. Al-Baqi pengarang kitab Syekh Abdul As-Sabarqani menyebutkan juga dengan sanadnya daripada Atha, daripada seorang sahabat Rasulullah pada suatu hari datang ketika pada kami tengah asik tertawaan. Faqala atadhakuna wan naru min waraikum. Jadi Nabi, kalian tertawa gembira padahal di belakang kalian api neraka mengintai selalu. Thumma adbara faka'ana ala rusina ar-rahimu. Setelah itu Nabi mewasiatkan kepada kami, demi Allah, aku juga tidak suka kalian itu dan Nabi banyak-banyak gembiranya, banyak-banyak senangnya. Lalu beliau pergi dari kami, kata sahabat tadi, dan kami tadi yang habis ditegur oleh Nabi tadi. Seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Thumma raja'na ila qala raja'a Jibril alaihi salam wa qala inna Allah ta'ala yaqulu lima taqnatu ibadi min rahmati nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Lalu beliau Nabi kembali lagi setelah Nabi tadi kembali dari sahabat dan sedikit kembali pulang. Betapa sahabat kan tadi Nabi tahu sedikit. Kata Nabi Jibril berkunjung kepadaku dan dia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman hadis kursi, kenapa engkau patahkan hati hambaku? Pesan Nabi tadi oleh Jibril, sampaikan kepadanya bahwasanya aku ini Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tetapi siksaku sangat pedih. Dan Al-Qur'annya Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hambaku bahwasanya aku ini Tuhan Maha Pengampun dan Penyayang. Wa anna azabi wal azabul alim, dan sisaku sangat pedih. Bila ada minta ampun ya Tuhan, maka ajakku siap menampung mereka, siap menghadap mereka. Quran surah Hijr ayat 49 dan 50 tadi. Wa an Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala la yata'allamu dhanbun 'abdahu an yaghfirahu kana rajulun fima kana qablahu. Dari Ibnu Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tiada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu pernah terjadi di zaman umat sebelum kamu wahai Rasulullah. Bahwasanya ada seseorang qatala tis'atun wa tis'ina nafsan. Dahulunya ada pernah umat dahulu itu membunuh 99 orang nyawa. Yang mana bunuh orang? Ada pembunuhan, kawinnya bunuh aja. Thumma atarahiban, kemudian dia kata Nabi mendatangi seorang pendeta. Yang dahulu ada dana, ini jangan sebelum Islam jadi. Mendatangi pendeta, lalu dia berkata, faqala inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Wahai pendeta, sungguhnya aku ini telah membunuh 99 orang nyawa. Fahal tajidu li min taubah, maka apakah aku bisa bertaubat atau apakah taubatku diterima? Ujarnya si Rajul tadi, dan membunuh 99 orang nyawa tadi.
Fahal litajidi min taubah? Faqala la. Ujar si pendeta tadi, tidak bisa. Mendengar tidak bisa. Lalu pernah terjadi. Faqala la laqad asraktu faqama ilaihi laqad asrakta faqama ilaihi faqatalahu. Bahwasanya engkau ini telah melampaui batas, gagal bantu sehingga terjadi pendeta. Setelah mendengar dosa itu gagal benar, kemudian si rajul tadi mengayunkan pedangnya dan menimpas pendeta tadi. Pendeta tubuhnya pulang. Pendeta masih mau bertambah. Ada bertobat, pendeta terima taubat dan pendeta mau ayunlah. Jika dia sudah melampaui batas, faqatalahu, dibunuh ya pendeta tadi. Penggalnya palanya. Tuma atarahiban akhar, kemudian mendatangi lagi si rajul ini pendeta yang lain, rupanya belum yang pendetanya. Faqala inni qataltu mi'atan wa tis'ina nafsan. Bahwasanya aku ini wahai pendeta telah membunuh 100 nyawa. Nah, dulu 99 tambah pendeta pulang 100 jadinya. Fahal litajiduni min taubah. Ada kisahkannya bahwasanya aku membunuh seorang pendeta kemarin dari sejarah. Mereka takutan tentang pendeta mengata gitu. Fahal tajiduni min taubah, maka apakah bagi aku ini ada taubat, diterima taubatku? Faqala laqad asrakta. Jawabannya sama. Sungguh engkau telah melampaui batas. Wa ma adri, dan aku tidak tahu. Walakin hahuna qaryataini, tetapi aku pada tahu, ujar si pendeta yang kedua tadi, sebetulnya perbuatan engkau itu terlalu besar dosanya, dan aku pun kurang begitu mengerti apakah diterima atau tidak ini. Tetapi di sana terdapat 2 kampung. Ihdahuma yuqallaha al-Busra. Di sini atau di sana menjadi pendeta tadi, jika hendak tahu datangi 2 kampung yang ada di sini. Ihdahuma yaqula Busra, kampung yang pertama itu adalah yang namanya kampung Busra, kampung Basra, Irak. Wal akharu yaqulu laha Kafra, kampung yang kedua dinamakan kampung apa? Kampung Kafra tadi. Fa'amma ahlul Basra wa hum ya'maluna bi a'mal ahli jannati la yalbathu fiha ghairahum. Ujar si pendeta tadi bahwasanya penghuni penduduk Basra, bahwasanya engkau tahu sebagaimana penghuni daripada Basra itu masyarakatnya orangnya baik-baik semua. Mereka itu menggawi amal kaya penghuni surga. Artinya orang itu menggawi yang baik-baik, kadang-kadang jahat di situ. Datangnya ke sana. Wa amma ahlul Kafrah, adapun kampung yang satunya, kampung Kafrah, fahum qaumun ya'maluna bi a'mali ahli nar. Masyarakatnya melakukan perbuatan yang dilarang seperti perbuatan penghuni neraka. Artinya di sana ada baiknya. Datangnya pada di sana, datangi kampung gua itu. La yalbath fiha ghairahu, tidak ada perbuatan baik di antara mereka. Fa in anta ataita Busra, lalu jika engkau mendatangi Busra, fa amilta bi a'malihim, engkau melakukan amal seperti amal yang dilakukan oleh masyarakat mereka, fala tashkunna fi taubatika, maka tidaklah diragukan lagi taubat engkau akan diterima. Menjadi pendeta tadi. Fa'talaqar rajulu, maka tulanglah si laki-laki yang membunuh 100 orang nyawa tadi, yuriduha, hendak mendatangi kampung Basra sana tadi. Falamma kana bainal qaryataini, manakala hendak mendatangi 2 kampung tadi, kampung Basra dan kampung Kafrah, adrakahul mautu, tiba akan dia oleh kematiannya. Artinya di tengah jalan kena musibah, meninggal. Hendak mendatangi kampung yang 2 tadi, fahtasamat bihi malaikatul azabi,
maka timbullah perdebatan antara dua orang malaikat, malaikatul azabi wa malaikatur rahmah. Yang pertama berdebat malaikat azab dan malaikat rahmat. Faqala fa ila ayyatihima kana aqrabu fa huwa min ahliha. Faqasu bainal qaryataini. Sampai keduanya mengajukan perdebatan tadi, masalah yang si rajul yang meninggal tadi, anak menuju dua kampung, kepada Allah Ta'ala. Harinya apa? Diputuskan kepada orang malaikat dengan mengukur jarak terdekat daripada kedua kampung tadi. Bahwa jaduhu aqrabu ilal busra biqadri unmulatin. Lalu adalah jikalau dihitung dekat daripada kampung tersebut, maka dia termasuk orang dalam masyarakat itu. Kemudian diukur, ternyata dia lebih dekat matinya parah dengan kampung Basra dengan jaraknya sekedar ujung jarinya, kecil banget. Ujar malaikat rahmat, berarti orang ini termasuk masuk sudah ke negeri Basra, berarti dinyatakan orang yang baik-baik. Dan masyarakat Basra melakukan amal ahli surga, diberikan rahmat. Oh, ini pasti orang baik dan menjawabnya, karena anak sudah parah benar memasuki kampung Basra tadi. Bahwa jadi akrabu fakutiba bin ahliha, maka ditulislah termasuk daripada penghuni Basra. Belum bertobat lagi, disuruh pendeta menuju dua kampung. Saya anak mendatangi Basra, meninggal. Saya termasuk orang-orang baik. Mudah-mudahan di tempat itu aja. Maka bersoalan malaikat rahmat, malaikat azab. Jika lautan parah lawan kampung kafarah tadi, niscaya perkaranya menang oleh malaikat azab tadi. Maka jaraknya satu apa? Seujung jari aja. Ujung jari aja pun mulai kecil. Kayak beda aja masuk perbatasan sudah termasuk ahli kurang baik. Qala al-faqih haddatsana Muhammad bin al-Fadl haddatsana Muhammad bin Huzaimah haddatsana Muhammad bin Azhari an Ya'la ibni Ubayd an Ismail an Abi Khalid an Umar an Abdurrahman an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala thalathatun uqsimat alaihinna war rabi'atu la uqsimat 'alaiha la sadaqat la yatawalla Allah ahadan fid dunya fayuwalliyahu ghayra yawmal qiyamah. Daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, ada 3 perkara di sini aku bersumpah atasnya, dan yang keempat aku sudah memastikan kebenarannya. Yang pertama itu adalah apa? Yang pertama kata sini, as-sahmu fil islam wa la yaj'amu yaumil qiyamati dasahmi fil Islam kaman la sahmalahu. Pertama, seseorang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak mungkin diserahkan kepada yang lainnya di hari kiamat. Apabila orang itu sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata sini bahwasanya Allah taala tidak akan memperlakukan sama terhadap orang-orang yang punya jasa dalam menegakkan Islam dengan yang tidak punya sahamnya sama sekali. Yang ketiga kata sini, seseorang yang mencintai suatu golongan, yang mencintai suatu golongan yang baik, suatu golongan yang ahli soleh tadi, pasti berkumpul bersama golongan tersebut di hari kiamat. Yang keempat kata sini, seseorang yang tidak ditutupi permohonannya di dunia pasti akan dipenuhi di akhirat. Sebagaimana 4 macam yang disebutkan oleh sahabat Abdul bin Mas'ud itu sudah ada di dalam surah An-Nisa yang bunyinya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Yang artinya bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang musyrik, tetapi selain itu dapat diampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang syirik kepada Allah Ta'ala, berarti dia telah melakukan dosa besar. Quran Surah An-Nisa ayat 4.
Dan juga Allah Ta'ala berfirman, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasuluh lawajidullaha tawwabar rahima. Kata Allah Ta'ala, seandainya ketika mereka berbuat zalim itu datang kepada wahai Nabi Muhammad, lalu mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan dukungan istighfar Rasulnya, pasti mereka mendapatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun dan Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 64 tadi. Wa qawlu azza wa jalla walau annahum wa qawlu azza wa jalla in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima ya'ni al-jannata. Itu sudah jelas daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang bertaubat akan diterima taubatnya tadi. Wa an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala syafa'a fi ahli kabairi min ummati. Daripada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaatku berlaku bagi mereka umatku yang melakukan dosa-dosa besar tadi. Tetapi yang mereka mendustakannya pasti tidak mungkin memperolehnya hadis. Maksudnya dosa besar itu sebelumnya bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Misalnya nanti Allah Nabi kita akan memberikan syafaatnya. Maka dibabiha barang siapa yang tidak percaya, lam yanalha, tidak akan memperolehnya. Qala Jabir bin Abdullah man lam yakun min al-kabairi fama lahu syafa'ani la yatabi syafa'ah. Jika orang itu tidak ada nanti dosa besarnya, maka tidak ada baginya apa? Syafaatnya. Artinya syafaat nanti akan di kemudian hari. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi annahu qala syafa'at fi al-kabairi min ummati man kadiba lam yanalha. Warwiya Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kharaja min indi khalili Jibril sallallahu alaihi alifan. Daripada sahabat Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kami telah keluar kepada kami Rasulullah faqala kharaja min indi khalili. Kata Rasulullah bahwasanya telah keluar daripada rumahku Khalil kasihku malaikat Jibril. Jibril alaihi salam baru tadi anifan baru aja. Faqala uja Jibril, ya Muhammad walladzi ba'atsaka bil haqqi. Wahai Nabi Muhammad, demi Allah bahwasanya ada seseorang melakukan ibadah kira-kira 500 tahun. Anna 'abdan min 'ibadihi 'abadallah ta'ala 500 sana. Ada seseorang, kata Jibril, wahai Nabi, yang melakukan ibadah 500 tahun ala ra'si jabal, di puncak gunung, di atas gunung sana 500 tahun. Arduhu wa tuluhu 30 dira'an, yang adalah gunung itu luas dan panjangnya 30 kali 30 hasta. Tidak ada gunungnya. Dan laut melingkar di sekitarnya sekitar 4.000 parsah di setiap penjurunya. Kadada keramaian. Wal bahru muhitun bihi arba'atu alafi farsahin min kulli nahiyatin ajrallahu lahu 'ainan 'adbatin bi 'adli asabihi bima'in 'adbin yastaqnahu min asfali jabali. Adalah seseorang tadi dia memerlukan air dengan disediakan Allah Ta'ala air yang jernih kira-kira 1 jari lebarnya. Air jernih tadi artinya air jernihnya sangat jernih banget maksudnya. Wasajaratun, dan dia disediakan Allah Ta'ala buah delima dan berbuah kulla yaumin, dia memetik dari buah delima itu tiap hari, dan dia minum dari air yang tawar di sekitar laut tadi. Ketika biarnya baik pada waktu sahur kemudian minum dan makan buah delima.
Fa'idha amsa nazala, apabila sudah tiba waktu sore, sesudah dia berwudu, kemudian dia kembali lagi beribadah, hendak mendekati waktu malam. Fa'asara minal wudu'i wa hadatil kahumana, sebelum daripada dia kembali beribadah, dia lagi berwudu dan mengambil sebiji daripada buah delima tadi. Nah, orang anak mengambil buah artinya wudu. Fa'akalaha, dimakannya. Thumma qala fi salatihi, kemudian menggawe sembahyang dan sembahyang sebelum tadi. Fasa'ala rabbahu, dan dia berdoa kepada Tuhannya, an yaqidahu sajidan, bahwasanya dia minta Allah Ta'ala supaya dicabut rohnya ketika dalam keadaan sujud. Wa alla yaj'al lil ardi wa la li syai'in jasidihi sabilan hatta yab'athuhu wa huwa sajidun, dan dia tidak minta Allah Ta'ala bahwasanya menjadikan bumi dan sesuatu yang lain atas jasadnya itu jalan, artinya dia dimatikan dalam keadaan sujud saja dan dibangkitkan dalam keadaan sujud saja. Fa'alallahu dzalika lahu, maka Allah Ta'ala melaksanakan akan permintaannya tadi. Kepada Allah Ta'ala orang ibadah. Qala lahu Jibrilu fanahnu namurru alaihi, lalu kata Jibril kepada Nabi Muhammad, kami melewati atasnya. Idza abadna wa arajna wa huwa ala halihi bis sujud, ketika kami mendatanginya bahwasanya dia tadi telah meninggal oleh Nabi Muhammad dalam keadaannya dia minta mati waktu sujud, kami tangi ke atas bukit yang mati sudah. Wa huwa sajidun. Fa fa'ala dzalika qala Jibril fanajidu bil ilmi annahu yub'atsu yaumil qiyamati fayuqafu baina yadayillah. Kemudian dia dihadapkan di hadirat Allah Ta'ala. Fayaqulu rabbu, maka kata Allah Ta'ala, udkhulu abdil jannata bi rahmati. Wahai malaikatku, kau saksikan bahwasanya masukkanlah oleh kalian hambaku yang masih ini al jannata, surga, bi rahmati, dengan rahmatku, dan rahmatku itu. Fayaqulu, lalu orang tadi yang sirat ahli ibadah tadi dia berkata, bal tertinggal iman penting bi amali, dengan amal juga. Ulang ada amal yang tertinggal, artinya yang protes. Fayaqulu Allah Ta'ala li malaikatihi, maka Allah Ta'ala berpandang lawan malaikatnya, hasibu abdi bi ni'mati alaihi. Kemudian kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, hasibu, hitunglah semua amalnya, hitunglah semua amalnya tadi, dan hitunglah nikmatku dan bandingkan dengan amalnya. Fayujadu ni'matul basari, maka ditemukanlah nikmat penglihatan, nikmat mata, qad ahatat bi'ibadatihi, sungguh memenangi dengan si hamba tadi dengan ibadahnya 500 tahun. Mana nikmat mata 500 daripada beribadah 500 tahun. Artinya amalnya kalah lawan apa? Nikmat mata tadi. Fayaqulu bi rahmati, lalu dia berkata, wa baqiyat ni'matul jasadi, tinggallah nikmat daripada badannya tadi. Hanya nikmat mata aja dia hitung barat kalah amalnya tadi. Fayaqulu udkhul abdin nar, ujar Tuhan, wahai malaikatku, masukkan oleh kalian atau ini ke neraka aja sudah. Fayujaru ila nari, maka ditarik baka karasan ke neraka. Fayunadi, dia bernyeru, dia memanggil, ya Rabbi birahmatika, wahai Tuhan, dengan rahmat biar jiwa, adkhalnil jannata, masukkan akan diri urut ke surganya. Yang rahmatin wahai Tuhan. Fayaqulu rabbuhu, karena Tuhan kata jangan mendengar, wahai malaikat, mulikakan olehmu akan dia kembalikan
Fayuqafu baina yadayhi, maka dihadapkan lagi dia di hadirat Allah Ta'ala. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berkata, abdi man khalaqaka, wahai hambaku, siapa yang menciptakan engkau? Walam taku syai'an, tidak ada sesuatu. Fayaqulu anta ya Rabbi, biar wahai Tuhan menciptakanmu. Fayaqulu akana dzalika bi'amalika, apakah engkau berkata bahwasanya itu perbuatan masuk surga dengan amal engkau, au bi rahmatika, dengan rahmatku? Fayaqulu bal bi rahmatika, tetapi hujan tadi yang kesimpulan ini berkata masuk surga dengan rahmat dia juga wahai Tuhan. Amal ulun ada apa-apanya. Fayaqulu man qawwaka ala ibadati, maka Allah Ta'ala berkata lagi, siapa yang kau memberikan kekuatan lawan engkau beribadah kepada 500 tahun? Fayaqulu anta ya Rabbi, dia berkata engkau wahai Tuhan. Fayaqulu man anzalaka fi jabali, dia berkata lagi, Allah Ta'ala berkata, siapa yang menurunkan engkau daripada gunung itu, fi wasatil jannah, sampai menuju ke tengah-tengah surga. Wa akhrajal ma'a, dan mengeluarkan air yang sangat tawar daripada air yang masin. Wa akhrajal laka rumanan, dan mengeluarkan daripada buah delima, siapa orangnya? Fi kulli lailatin, pada setiap malam. Wa innaha takhruju fi sanati marratan, hanya saja buah delima itu hanya berbuah sekali setahun saja. Tapi ya Tuhan, aku menghendaki berbuah tiap hari supaya kau makan. Itu semuanya apa ya Tuhan? Karena rahmatku, aku sayang lawan ikannya. Wa sa'altani naqbida ruhaka sajidan, dan engkau mintakan aku ya Tuhan supaya mencabut roh dalam keadaan sujud. Fa'altu dzalika, aku kerjakan itu, aku gawi. Man fa'ala dzalika, siapa yang kau itu? Ana anta ya Rabbi, engkau ya Tuhan. Qala faqulu dzalika, ya Tuhan, maka semua itu adalah bi rahmati, dengan rahmatku ya Tuhan tadi. Wa rahmati adkhulukal jannati, dengan rahmatku juga aku masukkan engkau ke dalam surga. Qala Jibrilu, berkata Jibril, innamal asya'u, hanya saja segala sesuatu itu bi rahmatillah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Nabi Bapak mendengarkan kisah Jibril tadi yang seorang muslim memprotes yang amalnya ada terbuat, lalu kita buatkan amalnya disuruh Tuhan ke neraka. Padahal sudah apa? Rahmat Allah Ta'ala menang atas keseluruhannya tadi. Pada saat dimudahkan Allah Ta'ala, sedikit Rasulullah Ta'ala pada Rasulullah kita, jauh dari semua dimatikan kita, tidak dimatikan Allah daripada manzil, tidak dimatikan Allah seluruh daripada manzil, mengatakan kita Rasulullah SAW dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghina bidin wa alim tawil, wa baghina bidin wa alim tawil, baghina bidin wa alim tawil, baghina bidin hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli dhammin wa nafsin 'adada ma wasi'ahu ilmu Allah.